Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas saham LSIP atau nih PP London Sumatera Indonesia Terbuka. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 8 Maret ya. Sebenarnya sudah cukup lama. Hari ini tanggal 21 Maret, harganya naik cuma 5 poin dari 1000 ke 1005. Nah, sekarang kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ini juga kelihatannya eh, lagi banyak yang floating minus kecuali kalau teman-teman belinya 3 tahun yang lalu ini floating profit teman-teman ya. Tapi kalau jangka panjang 5 tahun 10 tahun ini masih floating minus ya. Setahun 6 bulan dan sebulan pun masih minus. Year to date ini masih minus 0,99%, jadi nggak kemana-mana harganya. Harga tertingginya ada di 1.500 tahun terakhir. Kemudian setahun terakhir harga terendahnya di 975. Jadi ini sedang berada di titik terendahnya dalam setahun terakhir, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas saham LSIP ini dari 4 analisa ya, yaitu fundamental, seasonality, bendermologi, dan teknikal ya. Oke, pertama-tama kita akan kenalan dulu dengan perusahaan ini ya. Jadi perusahaan perkebunan PP itu perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia ini bergerak di industri sawit dan karet ya. Produk utamanya adalah minyak sawit mentah dan karet. Ada kakao, teh, dan biji-bijian. Ya, jadi ini perusahaan anak perusahaan dari PT Salim Ivomas Pratama atau SIMP ini juga perusahaan TBK. Ya, ini portofolio produknya ini diambil dari materi public expose ya tanggal 28 Februari 2023 ada kelapa sawit, karet, kemudian ini benih bibit kelapa sawit, kakao dan teh. Ini teman-teman ya, jadi ini masuk ke grup Indofood ya. Jadi dari Indofood, kemudian Agri Resources, SIM, dan ini kepemilikannya di sini. Jadi ini salah satu perusahaan anak grupnya Indofood. Nah, tadi karena ini berkaitan dengan sawit teman-teman ya. Nah, ini harganya teman-teman ya, harga sawit update ini mulai turun lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tertinggi harusnya performance ada di 2022. Ya, kalau misalnya harganya kayak sekarang ini 2023 kemungkinan performance-nya akan sama dengan 2021. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana kinerja jangka panjangnya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ternyata kinerjanya nih cenderung flat teman-teman. Jadi nggak bergerak naik ataupun turun ya, naik turun, tapi di sini-sini aja kisarannya. Kalau kita lihat juga dari sisi laba kotornya juga sama ya. Ini justru cenderung menurun. Kemudian ini 2021 tadi naik, 2022 malah turun teman-teman ya. Padahal tadi harga sawitnya tinggi. Nah, saya juga kurang paham berapa persen portofolio sawit di perusahaan ini teman-teman ya. Saya nggak cek lebih dalam. Tadi kan ada beberapa produk ya. Kemungkinan ya nggak terlalu dominan karena kalau dominan harusnya ininya tertinggi ya di tahun 2022 sawitnya ya. Kemudian kalau kita cek dari laba usahanya ini juga cenderungnya ya kalau dilihat di sini sih turun ya teman-teman ya, turun ini cenderung flat juga laba bersihnya. Oke, sekarang kita akan lihat dari struktur pendapatannya. Kalau kita lihat di sini beban pokok penjualannya menurun teman-teman ya, menurun karena iya pasti tadi harga sawit naik kan. Kemudian beban usahanya ini juga menurun, beban lain-lainnya atau ini penghasilan lain-lainnya naik teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini laba bersihnya juga meningkat ya. 22,6% dari pendapatan cukup oke teman-teman ya. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman. Secara pendapatan ini juga naik sangat tipis 1,32% ya. Menurut saya ini nggak kemana-mana ya, naiknya sangat tipis. Laba kotornya masih negatif, laba usahanya naik tipis juga ya sebenarnya nggak kemana-mana. Namun laba bersihnya ini naik teman-teman ya, karena penghasilan beban lain-lainnya ini meningkat di luar operasional. Ya, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini justru beban pokok penjualannya naik teman-teman ya dari 2021 malah naik nih ya di 2022. Padahal tadi kalau kita lihat di sini malah harusnya eh, turun ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin ada yang lainnya turun teman-teman ya. Beban usahanya ini justru malah yang turun sangat signifikan ya. Kemudian penghasilan lain-lainnya ini naik 0,5% dan secara laba bersih juga naik. Oke, sekarang kita akan bahas dari valuasinya. Pada saat video ini dibuat itu
price to book value-nya adalah 0,63 di bawah 1 dan PE ratio-nya 6,62. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini valuasi paling rendah, teman-teman ya. Valuasi terendah ada di tahun ini, teman-teman, 2023 pada saat video ini dibuat ya. Valuasi terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik secara PBV maupun secara PER ya. Kalau kita lihat di sini ROE-nya 9,48% dan ROA-nya ini selisih tipis, artinya dia hutangnya sangat kecil, teman-teman ya. Kalau kita lihat earning yield-nya, artinya kalau kita ROE-nya dibagi dengan price to book value, maka kita akan mendapatkan earning yield itu 15,12%. Jadi ini menurut saya valuasinya murah, teman-teman ya. Oke, untuk dividen pun ini rutin bagi dividen ya, dengan yield terakhirnya cukup besar 5%. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tahun 2022 sudah closing EPS 152. Cuman ini karena DPR-nya ini juga nggak stabil, DPS-nya juga nggak stabil, jadi akan sulit memprediksi. Jadi saya ambil yang paling kecil aja di sini teman-teman ya, 3 tahun terakhir 20%. Anggap aja dia membagikan paling kecil 20%, maka akan mendapatkan 30 teman-teman ya. Dan dibagi dengan harga saat ini itu yield-nya 2,98 atau sekitar 3%. Nah, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya ya. Kalau di seasonality-nya ini kemarin naik Januari, Februari naik, Maret ini merah terus ya. Sudah bersatu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun berturut-turut merah di Maret. April juga bulan April nanti chance-nya untuk naik kecil. Nanti Mei yang berpotensi ya. Mei, Juli, dan ini yang menarik adalah Oktober ini 100% selalu naik. Ya, namun yang terdekat aja kita bahas dulu di Mei. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa bandarmologinya, teman-teman ya. Tadi sudah diinfokan di awal, ini milik Salim Ivomas Pratama ya. Kemudian ada saham treasury dan masyarakat 2,76 miliar lembar saham. Ya, ada direktur yang punya 212.000 lembar saham. Kalau kita lihat jumlah pemegang saham investor retail ini naik terus, teman-teman ya. Meskipun nggak terlalu signifikan ya, tapi ini cenderung naik dari 22,9 jadi 23,7. Kalau kita lihat partisipasi asing di pergerakan saham LSIP ini juga lumayan ya, 23,5 ya, ya nggak kecil-kecil amat, namun nggak besar juga teman-teman ya. Tapi ini bisa diperhatikan, mulai diperhatikan teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena ini teman-teman ya, kenapa pergerakan investor asing harus mulai diperhatikan? Karena di detail ini teman-teman ya, kita akan melihat apa yang terjadi di saham LSIP ini setahun terakhir. Kenapa harganya cenderung turun itu teman-teman ya. Tadi kalau kita lihat di price performance, kecuali 3 tahun yang lalu, cenderung turun. Kalau kita lihat di Februari 2023 itu kepemilikan total lokal 67,13, asing 32,87. Jadi ini masih didominasi oleh investor lokal dan ini hanya 2,7 miliar lembar saham teman-teman ya. Artinya ini hanya yang beredar di masyarakat ya. Hanya yang beredar di masyarakat teman-teman ya, 2,76. Oke, sekarang kita akan lihat dulu teman-teman ya. Kenapa kepemilikan investor asing mulai wajib diperhatikan, karena ini bertambah teman-teman ya. Bertambah, dia sudah cukup besar 32, bertambah 2,42% dan investor lokal ini berkurang. Nah, apa yang terjadi di setahun terakhir, teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini yang perubahannya paling drastis ada satu, teman-teman, yaitu reksadana lokal. Ya, ini minus 9,36% dan ini buang terus setiap bulan secara rutin. Ya, dia kepemilikan tahun lalu 10%. Ya, akhir Februari tinggal 0,8%. Artinya ini sudah pasti akan exit dari saham ini. Ya, dia buang barang. Jadi ini jelas terlihat sedang distribusi. Oke, pendistribusian ini ditampung oleh siapa, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini penampung paling besar adalah local insurance. Jadi ada asuransi yang justru menampung meskipun dia menampungnya terakhir-terakhir sudah enggak ya, di awal-awal dari Februari tahun lalu ini baru menampung satu semester pertama sejak Februari. Kemudian penampung kedua adalah investor retail lokal ya, 3,83.
Ya, di sini juga ini rutin naik terus. Jadi ini bertambah terus ya investor itu tadi kita juga lihat secara orangnya, jumlah kepala investornya itu naik, ini jumlah kepemilikannya ikut naik. Ya, kemudian yang terbesar ketiga di sini ada nah, reksadana asing ini mulai masuk teman-teman ya. Kemudian ada dana pensiun asing yang mulai masuk juga. Oke, jadi ini secara overall sedang distribusi dan berita baiknya adalah karena yang selalu distribusi artinya ini supply-nya sudah mau habis. Nah, ketika supply ini habis, kemungkinannya harga bisa naik ya teman-teman ya. Kemungkinan ya, karena apa? Karena yang buang barang sudah habis. Di sini ada satu lagi sih ya, namun ini nggak terlalu besar ya. Ini juga rutin buang ya teman-teman ya. Nah, ini juga sisanya cuma tinggal 1,83%, jadi nggak banyak. Jadi akan ada batasan ketika yang mau exit sudah selesai, sudah habis barangnya, dia nggak mungkin bisa kasih supply lagi ke saham ini ya. Tinggal nanti apakah ada demand yang membalikan harga sahamnya. Oke, jadi ini yang terjadi di setahun terakhir saham LSIP teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat tanggal 1 Maret sampai 21 Maretnya gimana? Ini masih cenderung distribusi ya. Jadi kemungkinan reksadananya masih melanjutkan buang barang. Apakah nanti bulan Maret sudah bersih atau enggak ya? Nanti kita cek dulu nanti di awal April. Ya, jadi ini juga sedang distribusi ya, teman-teman ya. Untuk secara teknikal tadi sudah kelihatan ya dari kinerja harga saham juga sedang downtrend ya. Ini selalu membentuk uh, low apa? Lower high ya dan lower low ya, lower low, lower low. Nah, kemungkinan ini akan membentuk lower low lagi, teman-teman ya. Menghabiskan sisa barang, kemungkinan dia akan naik dulu ke sini, kemudian dia akan turun, kemungkinan bisa ke angka 900. Oke, ini coret-coretan dari saya, teman-teman ya. Nah, terakhir risamnya, teman-teman ya. Tadi kinerja fundamentalnya secara jangka panjang ini flat ya. Jangka pendeknya juga flat, naik tipis sekali. Valuasi murah, rutin bagi dividen, forecast-nya adalah sekitar 2,98%. Untuk potensi naik nanti di bulan Mei, kemudian secara bandarmologi tadi dari Februari ke Februari sedang distribusi, namun pelurunya sudah hampir habis ya, yang supply-nya, yang mau buang barang sudah hampir habis barangnya. Kemudian 1 sampai 21 Maret juga masih dilanjutkan distribusi. Untuk teknikal ini lagi downtrend teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah analisa saham LSIP teman-teman ya. Terakhir, disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya infokan di video ini ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LSIP. Oke, sampai di sini dulu dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.